Master Fikih SPDI, kepada beliau tuan kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi wa littuqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimin sya'nihi lam tahwihi فأسربت معنى جميل السامي فأمربت في الحال بالألحان ثم الصلاة مع سلام نائك على النبي الأفضل الخلائق محمد والآل والأصحاب من أتقن القرآن بالإعراب. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Ulama al-kiram, para alim ulama, para asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah melewati 10 hari pertama. Awwaluhu rahmah. 10 hari di bulan Ramadan adalah rahmat Allah. Wa awsatuhu maghfirah. Kita sudah memasuki 10 hari kedua, yaitu maghfirah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua mengharap ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, karena ketika Allah mengampuni, Allah akan menyayangi kita. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun dan Allah maha penyayang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan yang pertama disebut juga bulan puasa. Kenapa disebut bulan puasa? Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, karena kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Umat Nabi Isa dulu minta kepada Nabi Isa, ya Nabi Allah Isa, coba doa kepada Allah agar diturunkan hidangan makanan dari langit. Awalnya Nabi Isa malu minta kepada Allah, tapi karena dipaksa oleh umatnya, Nabi Isa berdoa. Kata Nabi Allah Isa, sebelum aku berdoa kalian puasa dulu, tidak. Setelah puasa baru berdoa. Allahumma anzilil ma'idata minas sama. Ya Allah, turunkan kepada kami hidangan dari langit. Takunu lana hidan li awwalina wa akhirina. Begitu juga Nabi Musa alaihi salam, ketika beliau hendak berjumpa dengan Allah. Nabi Musa itu satu nabi yang bergelar kalimullah, nabi yang berbicara langsung dengan Allah di Bukit Tur Sina. Tapi sebelumnya Nabi Musa puasa dulu, sama kayak kita puasa 1 bulan. Nabi Musa juga puasa, baru beliau berjumpa dengan Allah. Itu juga perjumpaan Nabi Musa alaihissalam dengan Allah dihalangi 2 buah gunung. Ya Allah, saya tidak bisa memandang wajahmu
dalam ilmu tasawuf, wujudnya Allah itu wujud binafsihi. Adanya Allah itu ada karena dirinya sendiri. Tetapi kalau kita, wujudnya manusia itu adanya karena ada orang tua. Orang tua kita karena orang tuanya. Dan orang tuanya itu ada ya karena Allah. Nabi Adam ada karena Allah. Jadi dalam ilmu tasawuf disebutnya wujudul aliyah. Adanya kita itu minjem kepada Allah. Makanya kalau ada orang meninggal, kita baca kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, minjem ini badan kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah. Maka kata Allah, kalau kau ingin melihatku, silahkan kau lihat gunung. Dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam, gunungnya menghilang. Coba lihat satu gunung lagi, dilihat gunungnya yang satu lagi menghilang. Akhirnya Nabi Musa pingsan. Jadi ketika Nabi Musa berjumpa dengan Allah pingsan. Kenapa? Gunung yang segitu besarnya hilang. Kalau Allah berkehendak karena gunung itu milik Allah, kata Allah, hilang. Bahkan ketika beliau turun dari Bukit Tursina, ketemu lagi sama sahabat-sahabatnya. Ini sahabat pilihan, tapi sahabat pilihan saja susah diatur. Apa kata mereka? Lan nu'mina laka hatta narallah jahra. Kami tidak akan beriman kepada ya Musa kalau kami belum melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Repot ini. Ya udah, kalau kamu ingin melihat Allah, coba lihat temannya. Lihat temannya hidup. Lihat temannya juga hancur. Begitu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya umat Nabi Musa yang pilihan itu, murid terhebat, mereka binasa semua. Kita juga puasa. Ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa. Farhatani. Kebahagiaan pertama, indal iftar, ketika kita berbuka puasa. Kebahagiaan yang kedua, indal liqa'i rabbih, ketika nanti kita diperkenankan untuk berjumpa dengan Tuhannya, ketika kita bisa berjumpa dengan Allah. Jadi di tauhid kita, keyakinan kita juga bisa berjumpa dengan Allah. Biasanya khatib di akhir-akhir khutbahnya sering kalau orang dulu itu baca, wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa orang ingin berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan salihan, maka hendaknya dia beramal-amal yang saleh, wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, dan jangan pernah dia mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Biasanya tuh khatib yang zaman dulu di akhir-akhir khutbah selalu dibaca. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Saja puasa awalnya dia itu ulat menjijikkan, lalu dia berpuasa ketiganya dikepotong. Akhirnya setelah puasa dia menjadi makhluk yang begitu indah, seekor kupu-kupu yang enak untuk dilihat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita ini seperti besi, yang besi itu tidak ada manfaatnya. Lalu di bulan suci Ramadan artinya panas, ditempa kita di panasnya Ramadan, seperti besi ditempa di dalam panasnya api, sehingga terbentuklah dia barang yang istimewa.
barang yang berguna setelah ditempa di panasnya api. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, bulan Ramadan disebut juga Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Makanya di pertengahan Ramadan kita biasanya mengadakan malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di malam bulan suci Ramadan. Al-Quran itu sangat berharga. Man arada an yatakallama ma Allah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin berbicara langsung dengan Allah, bacalah Al-Quran. Terus menerus di bulan suci Ramadan. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka kita istimewa kalau baca Al-Quran. Karena dulu itu ada nazar membaca ini. Fika yansa kullu insan litilawah wal qiyam. Di bulan wahai Ramadan, semua manusia menjadi rajin baca Al-Quran, rajin salat malam di bulan suci Ramadan. Biasa itu dulu kita suka baca tuh. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyam, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr qiyam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak oleh Al-Quran itu menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Kalau mukjizat Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Bahkan dulu ada umatnya minta minum. Wa idhistasqa Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Nabi Musa meminta kepada Allah minum untuk kaumnya. Apa kata Allah? Qul idrib bi'asakal hajar. Pukulkan tongkatmu kepada batu. Fanfajarat min husnata asrata aina. Maka memancar 12 mata air pada saat itu. Qad alima kullu unasin masrabahum. Mereka tidak ada berebut. Mereka sudah pada tahu di mana tempat minum mereka. Itu Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Muhammad SAW mukjizatnya adalah Al-Quran, yang bukan hanya berguna untuk Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga berguna untuk kita semua. Contoh-contoh, ada ayat surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila ada hambaku yang bertanya kepadamu ya Muhammad, aku tentang aku, katakan fa inni qarib, aku itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan menjawab doa orang yang berdoa kepadaku. Syaratnya 2. Fal yastajibu li, hendaknya dia memenuhi kewajibannya kepadaku. Yang kedua, wal yu'minu bi, hendaknya dia beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar kalian itu berada di dalam kebenaran, berada di jalan yang benar. Yang istimewa, ayat itu diapit
oleh dua ayat tentang Ramadan. Yang pertama, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat yang kedua tentang Ramadan juga. Uhillat lana lailatas siyam wa rafasu ila nisaikum. Maksudnya apa? Ayat yang menerangkan tentang berdoa kepada Allah dan akan diijabah oleh Allah itu diatur oleh ayat yang menerangkan tentang Ramadan. Artinya ketika kita berdoa di bulan suci Ramadan, maka doa kita semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di waktu sahur. Wal mustaghfirina fil ashar, bil ashar, orang yang beristighfar di waktu sahur itu orang pilihan Allah. Dulu orang sini biasanya suka baca manaqib Syekh Saman. Ada satu kisah Syekh Saman itu kalau mau tidur tikernya itu disiram, supaya dia gak betah tidur. Disiram, enak gak kita tidur kalau tikernya basah? Ya. Karena orang yang gak enak tidur itu adalah orang pilihan Allah. Tatajafa junubuhum anil madaji. Orang pilihan Allah itu sulit sekali lambungnya digunakan untuk tidur. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Mereka berdoa kepada Allah, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh pengharapan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan dari apa yang telah Allah rizkikan kepadanya. Begitu. Jadi di waktu sahur itu manfaatin untuk berdoa. Kedua, ketika berbuka puasa, biasanya sebelum buka kita baca istighfarnya. Apa tuh? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Terus ambil korban satu kalau cukup, kalau mau nambah tambah lagi 2 jadi 3. Setelah itu baru kita baca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aqtartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Doa minta kepada Allah apa yang kita mau minta kepada Allah. Jangan diam aja. Doa itu saat terijabah, saat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu saat kita berbuka puasa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kembali lagi bahwa 10 hari yang kedua ini adalah maghfirah, ampunan Allah. Perbanyak istighfar. Yang tadi itu istighfar Ramadan. Kata Nabi, aksiru minal istighfar, perbanyak istighfar. Wa man aksara minhu, barang siapa memperbanyak istighfar, ja'ala lahu min kulli ghammin wa hammin faraja. Allah akan menggantikan kebingungan, keresahannya dengan kebahagiaan. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Ayat tentang istighfar begitu istimewa. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab kepada satu kaum ketika engkau ya Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Kalau Nabi Muhammad ada di tengah-tengah orang sejahat apapun, orang yang membangkang Allah sekalipun, mereka gak bakal diturunkan azab. Dulu ketika Nabi hijrah ke Taif, Nabi dilempari dengan batu sampai giginya ada yang patah jatuh. Kata malaikat Jibril, akan aku timpakan 2 bukit ini kepada mereka. Apa jawab Nabi? Allahumma di qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka belum paham. Yang kedua,
ayat itu dilanjutkan, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab, menurunkan kesusahan kepada satu kaum ketika mereka mau beristighfar kepada Allah. Jadi kalau kita istighfar, bukan berarti kita harus salah. Habis sholat kita istighfar, astagfirullahaladzim. Kata orang yang gak biasa zikir, dia bilang, emang habis main judi kita istighfar? Kita habis sholat kita istighfar. Maksudnya takut kalau sholat kita tadi gak sempurna, ada yang lupa, ada yang bacaannya salah, kita istighfar, astagfirullahaladzim. Yang kedua, ayat tadi menerangkan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan kesusahan kepada satu kaum ketika mereka mau beristighfar. Jadi ketika kita beristighfar setelah sholat itu, astagfirullahaladzim, maka kesusahan kita akan dihapus oleh Allah. Bahkan teman kita, tetangga kita, saudara-saudara kita yang sedang susah akan dihapus oleh Allah kesusahannya. Bisa jadi ada orang bawa mobil mau ketabrak tronton, karena kita beristighfar, astagfirullahaladzim, mereka nggak jadi ketabrak tronton. Bisa jadi ada orang di rumah lagi kebingungan, punya utang 1 miliar, bagaimana ini cara bayarnya? Akhirnya mereka, orang itu mau bunuh diri, tapi karena istighfar kita, astagfirullahaladzim, maka dia nggak jadi, dia dapat hidayah dari Allah. Al-istighfar al-amnu ahlul ardi, dengan istighfar aman semua penduduk bumi. Begitu, karena wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab kepada satu kaum ketika mereka mau beristighfar kepada Allah. Bisa jadi yang harusnya gunung meletus, gak jadi meletus, karena Allah bilang masih banyak yang beristighfar kepada Allah. Bisa jadi gempa yang harusnya terjadi di Arman seperti terjadi kemarin di Cianjur, harus kejadian di sini, gak jadi. Kenapa? Masih banyak yang beristighfar kepada Allah. Maka terus beristighfar di 10 hari kedua kita. Bahkan kita lanjutkan kapanpun kita beristighfar. Yang terakhir ada satu kisah, Imam Abu Hanifah ketika tua, beliau udah jarang ngajar, kemudian jalan-jalan karena udah tua, capek, istirahat di satu masjid, tidur-tiduran. Ya oleh merebut dibilang, jangan tiduran di masjid gak boleh tiduran di sini. Akhirnya dia keluar. Di luar juga gak boleh. Ini juga masjid tempat tidur. Sama-sama. Kata siapa? Kata merebut. Akhirnya di seberang ada tukang roti. Dibilang begini, Pak, kalau mau tiduran, istirahat di sini aja Pak, di rumah saya. Akhirnya dia ke rumah orang itu. Dia sambil tiduran istirahat, dia lihat di itu tukang roti lagi ngadon tepung, dia baca istighfar, astagfirullahaladzim. Nuangin air, dibaca istighfar, astagfirullahaladzim. Pak, saya lihat dari tadi Bapak istighfar aja Pak. Bapak apa sih? Bapak punya salah apa? Bukan Pak, saya istighfar ini sejak saya baca istighfar, tidak ada hajat apapun yang belum Allah kabulkan kepada saya. Cuma satu Pak, hajat saya belum terkabul. Apa tuh Pak? Saya kepingin ketemu sama Imam Abu Hanifah. Saya kagum banget sama dia. Yang tadi dari masjid kemudian kepaksa sampai ke tukang roti itu siapa? Dia Imam Abu Hanifah. Allah kirim dia ke tukang roti itu karena doa si tukang roti. Ketika dia beristighfar, dia berdoa apapun diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan istighfar itu begitu hebat manfaatnya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatan wa yaj'al lakum anhara.
Ada kisah unik ketika Syekh Khalil Bangkalan punya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu dulu kedatangan tamu. Yang pertama tamunya bilang, di kampung kami gak hujan-hujan. Apa kata Syekh Khalil? Ya udah, istighfar aja. Satu lagi datang, saya belum punya keturunan belakang. Udah banyakin aja istighfar. Yang ketiga, saya ini udah dagang rugi mulu, kerja dipecat mulu. Apa ini? Apa ini kira-kira yang harus saya lakukan? Ibadah banyakin istighfar aja lah. Itu ternyata ada ayatnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrar. Ketika kita beristighfar, Allah akan menurunkan hujan yang deras. Wa yumdidkum bi amwali, bahkan harta yang kita cari akan dilipat gandakan oleh Allah. Wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kita akan diberikan dan dikaruniakan anak-anak yang saleh dan salehah. Alhamdulillah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa meraih bulan 10 hari terakhir, yaitu udkhul minan nar, terbebas dari api neraka. Jalankan puasa di bulan suci Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain di bulan suci Ramadan ini, sehingga apa yang Allah sediakan di bulan suci Ramadan ini termasuk malam Lailatul Qadar, Allah karuniakan kepada kita semua. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan segala kesalahan dan kealpaan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum